lagi di video reaction saya kali ini guys. Oke, semoga semua yang menonton video saya pada kali ini sehat-sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video tentang ini ya. Indonesia akan jadi pertama di dunia pengganti gas LPG 3 kg lebih murah dan hemat. So jangan lama-lama lagi, mari sama tengok video ini. Let's go. Guys, ada kabar menarik nih. Karena Indonesia tengah bersiap menoreh sejarah baru di sektor energi rumah tangga. Ya, negara kita bakal menjadi negara yang pertama nih di dunia yang menerapkan tabung CNG ukuran 3 kg khusus untuk kebutuhan memasak. Sebuah lompatan besar, mengingat selama ini teknologi CNG global baru digunakan untuk tabung raksasa setara LPG 12 kg ke atas, yang biasanya cuma dipakai untuk kebutuhan hotel dan restoran. Artinya, ini sinyal kuat bahwa negara kita bisa lepas dan merdeka dari impor LPG yang menjerat negara kita selama kurang lebih 23 tahun terakhir. Nah, kira-kira nih, kapan CNG 3 kg didistribusikan ke masyarakat dan berapa nih harganya? Apakah lebih mahal atau justru sebaliknya bakal murah meriah guys? Penasaran kan? Tanpa banyak basa-basi, yuk kita cari tahu lebih detail lagi. Tingginya konsumsi LPG 3 kg atau tabung melon nih di negara kita memaksa negara menguras devisa hingga 63,5 triliun per tahun hanya untuk membeli gas dari luar negeri. Jika ditambah dengan anggaran subsidi nih agar tetap murah di masyarakat, total beban negara itu bisa melonjak lebih dari 117 triliun per tahun. Karena harga asli LPG itu sekitar 0,86 hingga 0,91 US dollar per liter. Ya kira-kira 3 kg itu harga aslinya sekitar 45 hingga 50 ribu per tabung. Itu berarti pemerintah mensubsidi hampir 70% dari harga aslinya di pasar global supaya harganya tetap terjangkau di masyarakat. Parahnya lagi nih, ketergantungan impor LPG kita telah menembus angka 83,97%. Kebutuhan LPG nasional kita saat ini mencapai 26.000 metrik ton per hari atau sekitar 8,6 hingga 9,2 juta ton per tahun. Sedangkan kilang di dalam negeri hanya mampu memproduksi sekitar 1,6 hingga 1,9 juta ton per tahun. Dengan kata lain nih, LPG telah menjadi beban yang luar biasa nih bagi keuangan negara kita. Di sisi lain, ada fakta-fakta yang ironis nih. Indonesia itu kaya raya akan gas bumi atau CNG. Untuk itu, pemerintah mau mengganti LPG nih dengan CNG, gas alam asli dari perut bumi negara kita sendiri. Sebagai gambarannya nih, biar jelas, kita itu memiliki cadangan gas alam terbukti sekitar 34,8 hingga 35,3 triliun standar kubik feet, dengan total potensi mencapai 54,76 TSF. Nah, kekayaan ini menempatkan negara kita, Indonesia nih, sebagai pemilik cadangan gas terbesar ketiga loh di Asia Pasifik, sedangkan di peringkat dunia berada di posisi ke-23. Bahkan, cadangan sebesar 34,8 TSF itu setara 763,8 juta ton LPG loh, atau setara dengan 255 miliar tabung gas 3 kg. Kalau semuanya ini dialihkan untuk kebutuhan dalam negeri, ya kurang lebih nih, hampir 90 tahun loh, Indonesia nggak perlu impor sama sekali. Dengan produksi harian CNG Indonesia saat ini mencapai 5.600 BBTUD atau setara dengan 44,9 juta ton LPG per tahun. Artinya, sekarang aja pasokan gas bumi domestik murni dari produksi dalam negeri kita bukan hanya bisa memenuhi kebutuhan LPG kita loh, melainkan sudah oversupply karena kebutuhan LPG kita itu cuma 9 juta ton. Padahal, Indonesia itu mempunyai total 128 cekungan migas di seluruh Nusantara, dan itu baru yang cuma ditemukan saja. Sedangkan, cekungan aktif yang sedang dikembangkan nih, atau baru dikembangkan, itu hanya sekitar 20 cekungan. Artinya, masih ada lautan kekayaan energi yang belum tergarap maksimal. Jadi nih, masalah terbesar bangsa kita di tahun 2026 ini sudah menemukan titik cerah hingga ratusan tahun ke depan. Kan kedaulatan yang wajib dimiliki negara itu cuma 3, air, pangan, dan energi. Selama 3 ini dimiliki suatu negara, dijamin deh, negara itu pasti survive dan sekaligus tahan banting. Saat ini, pemerintah sedang mempersiapkan proyek percontohan atau pilot project distribusi CNG 3 kg yang bakal dimulai di tahun 2026 ini.
Tapi sekali lagi ya, CNG itu gak serta-merta bisa langsung dimasukkan ke dalam tabung gas LPG, karena sifat kimianya itu memang berbeda dengan LPG. Kalau LPG itu bentuknya cair, sedangkan CNG kalau dicairkan itu sudah ganti nama, yaitu LNG, dan itu berarti ada proses tambahan. Biar harganya semurah mungkin, maka yang dikemas tetaplah CNG dan menggunakan tabung khusus yang bisa menahan tekanan minimal 200 bar. Tapi pemerintah nggak setengah-setengah nih. Teknologi tabung yang digunakan adalah komposit tipe 4 atau full fiber dengan kemampuan menahan tekanan ekstrim hingga 250 bar. Ini sangat berbeda loh dengan tabung LPG yang seluruhnya itu terbuat dari besi. Tabung CNG tipe 4 sama sekali tidak menggunakan bahan logam. Lapisan di dalamnya terbuat dari polimer plastik HDPE sebagai kantung kedap gas. Kemudian dililit kuat dengan serat karbon atau serat kaca berlapis resin epoksi. Keunggulannya itu luar biasa loh. Pertama, 100% anti karat, tidak akan keropos meskipun terkena tumpahan air di dapur. Kedua, tidak meledak menjadi serpian tajam. Jika terjadi benturan ekstrim atau kebakaran nih, tabung ini didesain untuk robek dan melepaskan tekanan secara perlahan. Artinya, ya kurang lebih seperti ban bocor lah. Ketiga, bobotnya itu 70% lebih ringan dari tabung besi ukuran yang sama. Ini memudahkan distribusi hingga ke pelosok negeri. Dan hebatnya lagi, masa pakainya itu cukup lama, hingga 20 tahun. Artinya, investasi ini sangat menguntungkan dalam jangka panjang. Untuk itu, pemerintah melalui Kementerian SDM nih, telah mengimpor sekitar 100.000 unit tabung CNG pertama dari Tiongkok. Tapi tenang, impor ini hanya tahap awal saja atau hanya tahap kebutuhan pilot project. Begitu pengguna CNG 3 kg sudah meluas nih dan skala ekonominya sudah tercapai, pemerintah tidak akan mengizinkan impor lagi. Kementerian SDM akan memaksa dan mewajibkan perusahaan asing untuk membangun pabrik langsung di Indonesia. Melalui pabrik yang sudah dibangun di dalam negeri tersebut, pekerja lokal dapat belajar mendesain, merakit tabung sendiri, dan pada akhirnya seluruh kebutuhan tabung nasional dipenuhi oleh industri dalam negeri tanpa perlu bergantung pada Cina lagi. Ya kurang lebih samalah kayak tabung gas LPG dulu. Dulu kan awalnya tahun 2007 hingga 2008, kita juga impor tabung LPG dari Cina. Bahkan kalau itu jumlahnya itu jutaan loh. Kemudian Cina dan Indonesia membuat perusahaan joint venture bareng. Baru tuh, tahun 2010, pemain lokal juga ikut. Nah, beberapa sumber mengatakan tabung khusus tersebut sedang masuk tahap uji coba selama 2 hingga 3 bulan guna memastikan keamanan dari tekanan tinggi. Dan sebenarnya, sebelum memutuskan impor dari Cina, Indonesia itu pernah loh menjajaki teknologi serupa dengan Jepang bernama tabung Jubitan, hasil kolaborasi BRIN dengan Yuchio Engineering dan Atomis. Namun, faktor biaya itu menjadi penghalang utama. Harga tabung pintar Jubitan diperkirakan nih mencapai 10 juta rupiah hingga belasan juta rupiah per unit. Sementara tabung gas CNG tipe 4 impor dari Cina itu hanya berkisar 1,5 hingga 2,5 juta per tabung. Itu pun masih skala pilot project. Ya kalau penggunanya masif dan impornya makin banyak nih, justru harganya bisa ditekan. Ini nih yang membuat perbedaan itu sangat signifikan. Kalau di-compare sama jaringan pipa gas menggunakan tabung pintar Jubitan, yang nggak ada bedanya. Karena membangun jar gas secara massal nih, memakan biaya sekitar 12,1 juta per rumah tangga. Lah, kalau harganya 11-12 nih sama tabung, ya ngapain pakai tabung? Sedangkan untuk harga nih, ini merupakan kabar terbaik loh bagi masyarakat. Karena harga asli CNG per tabung itu hanya sekitar Rp25.000 atau setengah dari harga keekonomian LPG impor yang sebenarnya itu Rp50.000 per tabung. Sedangkan pemerintah mematok harga beli CNG ke masyarakat itu cuma sekitar Rp10.000 hingga Rp12.000 per tabung. Artinya, negara hanya perlu menambal atau mensubsidi sekitar Rp15.000 per tabung. Beda nih dengan LPG yang bakar duit buat subsidi itu mencapai Rp37.500 per tabung. Parahnya lagi, Rp37.500 per tabung tersebut kaburnya itu keluar negeri. Sedangkan subsidi Rp15.000 per tabung CNG masih berputar di dalam negeri karena produknya itu kan asli produk Indonesia. Jadi mantap banget nih, negara untung, rakyat juga untung, sedangkan kualitas apinya justru lebih bagus daripada LPG karena CNG itu didominasi metana murni loh hingga lebih dari 95%, sehingga apinya itu lebih biru dan bersih. Tingkat efisiensi pembakarannya itu jauh lebih sempurna. Dampaknya nih ya, untuk memasak air atau makanan itu jauh lebih cepat. Ini sangat menguntungkan loh bagi masyarakat, apalagi untuk UMKM, bakal lebih hemat tuh. Nah, gimana nih kalau menurut pendapat kalian? Apakah kalian setuju nih
Kalau Indonesia itu beralih ke CNG, ya walaupun ya harga tabungnya itu lebih mahal, tapi kalau dipikir-pikir, misal nih 1,5 juta itu dipakai 20 tahun, ya itu masih terbilang murah. Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di next video. Dadah! Oke guys, itu dia videonya ini. Jadi ada saja gitu ya lompatan-lompatan besar, lompatan-lompatan tinggi Indonesia ini dari LPG ke CNG gitu. Ada dia punya keunggulan-keunggulannya lah gitu ya. So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share ya. Kita bertemu lagi di video reaction saya yang seterusnya. Assalamualaikum.